Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan surat At-Tin. Ya, surat Tin ada 8 ayat. Sudah kita sampaikan ayat-ayat yang pertama. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun", demi buah tin dan buah zaitun. "Wa-turi sinin", dan demi bukit Tur Sina. "Wa hadzal baladil amin", dan demi negeri yang aman yaitu kota Mekah. "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim", sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ayat pertama dan ketiga ini sudah kita sampaikan penjelasannya. Yang pertama yaitu tadi Allah bersumpah dengan buah atin. Ini kita bawakan contohnya, ya. Mungkin bagi yang belum tahu ini buah tin. Ya, watin. Kemudian wazaitun. Nah, ini buah zaitun. Anak kemarin afwan ketergelinciran lisan yang kita serupakan dengan juwet, ya sebetulnya ini. Tahu juwet? Ini juwet. Nah, ya mirip enggak? Mungkin bagi yang enggak pernah makan buah zaitun dikira ini. Awas, hati-hati karena lebih mahal daripada ini. Ya. Jadi sekali lagi, buah zaitun ini contohnya, ya mirip, ya sekali lagi mirip, betul enggak? Ya, demikian pula bijinya mirip. Kalau mungkin anggur juga ada mirip, cuma bijinya beda. Kalau anggur kan kecil-kecil bijinya dan banyak. Kalau ini bijinya satu, sama dengan ini juwet, ya anggur Jawa. Nah, nanti selesai kajian pada sholat, bagi yang mau ngincipi yang zaitun ini ada, silakan. Ya, namun terbatas jumlahnya. Nah, kalau juwet lebih banyak jumlahnya. Baik, Pak, minta tolong Pak. Nanti kalau mau, ada yang berminat silahkan nanti kepada
Barakallah, silahkan. Baik, jangan keliru ya. Yang juhud sama yang zaitun. Jazakallah khairan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang berharga, yang penting. Makanya sudah disampaikan buah tin dan zaitun itu buah yang lebih afdal daripada yang lainnya karena Allah jadikan sebagai sumpah. Kemudian kita sampaikan juga dalam setiap pembahasan seperti ini Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, wadduha wasyamsi wal fajri, dan sudah sering kita lewati, dan itu hanya khusus bagi Allah. Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Adapun makhluk, adapun manusia, adapun muslim muslimah tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Rasul bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat kesyirikan. Kemudian sudah kita sampaikan juga, setiap sumpah pasti ada inti dari yang dijadikan sumpah. Apa intinya? Yaitu ayat yang keempat. Kata Asy-Syaikh, wal muqsam alaihi qauluhu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adapun inti sumpahnya dalam surat At-Tin, bahwasanya Allah sungguh-sungguh menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kata Syekh, aitamul khalq, sempurna penciptaannya, pembentukannya, rupanya. Mutanasibul adha, anggota tubuhnya itu pas. Ya, antum bisa bayangkan tubuhnya manusia, kepalanya gajah, gimana? Bisa jalan. Ya, sekali lagi, ini luar biasa nikmat Allah atas manusia. Muntasibul qama, lam yafqat mimma yahtad ilai dhahiran wa batinan syai'an. Tidak ada kekurangan sama sekali secara zahir maupun batin. Di sini ada juga penafsiran yang kedua, kan ada kata-kata batinan. Kalau tadi penafsiran yang pertama, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, yaitu secara zahir. Secara batin, Allah ciptakan manusia di atas fitrah, ya, di atas al-Islam, di atas at-tauhid. Sebagaimana sabda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Ini salah satu makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu bahwasanya Allah menciptakan manusia di atas fitrah yang salimah, yang lurus, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa fastarathumush syayatin. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku menciptakan manusia dalam keadaan hunafa, lurus, bertauhid, namun setan menggelincirkan manusia mereka ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran. Ini Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam arti zahir maupun batin. Adapun yang penafsiran pertama, ini sudah pernah kita lewati dalam di antara dua ayat. Ada yang ingat enggak? Dua ayat yang maknanya sama dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, biar enggak ngantuk. Ayat apa itu? Dua ayat yang sudah kita lewati tafsirnya, maknanya mirip dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap Jumat antum mendengarkan, insya Allah kalau imamnya membaca surat yang dibaca Rasulullah SAW. Itu apa? Ya, sebutkan ayatnya.
Itu surat Al-Infitor. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ahsanta. Itu yang ana maksud juga, surat Infitor dan surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan manusia dan menyempurnakan penciptaannya secara zahir maupun batin. Demikian pula dalam surat Al-Infitor tadi, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaanmu. Ini adalah nikmat Allah atas semua manusia. Namun setelah itu kata Allah, ayat yang berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia dalam serendah-rendahnya keadaan. Kata Syekh, wa ma hadhin ni'amil azimati allati yanbaghi minhul qiyam bi syukriha fa aktsarul khalqi munharifun an syukril mun'imi. Namun sungguh besarnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang selayaknya untuk disyukuri, namun kebanyakan manusia menyimpang dari rasa bersyukur kepada yang memberikan nikmat kepada mereka. Di antaranya menyimpang dari tadi al-fitrah yang salimah. Allah menciptakan mereka dalam keadaan lurus bertauhid. Dalam fitrah mereka secara asal mereka hanya beribadah kepada Allah. Namun mereka ketika sudah balik misalnya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dari faktor keluarga tadi, dua orang tua yang menyelewengkan dari fitrah yang salimah tersebut, atau lingkungan ataupun dirinya tidak mau di atas kebenaran bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi makan mereka, Allah yang membentuk mereka dengan sebaik-baik bentuk, namun mereka bersyukurnya bukan kepada Allah, namun bersyukurnya kepada berhala-berhala mereka, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Allah yang menciptakan mereka, namun mereka menyembah kepada selain Allah. Ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, fa aktsarul khalqi munharifun. Mereka menyimpang dari rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling parah, yaitu tadi mereka diciptakan oleh Allah, Allah memberikan banyak nikmat kepada mereka, namun mereka bersyukurnya, namun mereka beribadahnya bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Seperti yang mungkin sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu, di kala musim hujan seperti ini, kata Allah dalam hadits qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi hari ini setelah turunnya hujan, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Adapun yang mengatakan setelah turunnya hujan, mutirna bi fadlillah wa rahmati, kami diberi hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah, dialah yang mukmin kepadaku, beriman kepadaku, tahu bagaimana bersyukur kepada Allah. Allah yang menurunkan hujan, wa anzalna minas sama'i ma'an. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan hujan dari langit. Maka kewajibannya beribadah kepada Allah, menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, mustaghiluna billahi wal la'ib. Mereka sibuk dengan permainan dan senda gurau, tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maka kewajibannya beribadah kepada Allah, menggunakan anggota badan ini
Ya, semuanya untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya salat 5 waktu. Ini adalah apa? Ibadah al-jawari, ibadah anggota tubuh yang sekali lagi ini salah satu bentuk bersyukur kepada Allah yang menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Qad radu li anfusihim bi asafiril umur. Namun mereka manusia kebanyakan, ya illa rahimallah. Makanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dikarenakan kebanyakan mereka lebih ridha untuk diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang rendah, ya, yang jauh dari kemuliaan dan dari kebaikan. Dan yang paling rendah adalah asyirkul akbar, al-kufur akbar. Inna syirka la dzulmun azim. Kata Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah ciptakan mereka dalam kebaikan, dalam kemuliaan, namun mereka yang menjatuhkan diri mereka ke dalam kehinaan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafirun. Sungguh-sungguh kami akan memasukkan kebanyakan jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Mereka diberikan oleh Allah hati untuk memikirkan, mencari kebenaran. Mereka diberikan mata untuk melihat kebenaran. Mereka diberikan telinga untuk mendengarkan kebenaran. Ya, namun mereka tidak gunakan sama sekali. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Ini, tsumma radadnahu asfala safil. Asalnya manusia itu mulia. Asalnya manusia itu adalah makhluk yang terhormat. Sampai malaikat pun disuruh sujud kepada bapaknya manusia Adam alaihi assalam. Namun mereka yang menjatuhkan ke dalam kehinaan, yaitu tadi dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah patung, menyembah selain Allah, baik nabi, wali dan seterusnya. Ini mereka menjatuhkan ke dalam kehinaan. Bahkan lebih parah dari itu, mereka menyembah binatang. Ini sekali lagi mereka yang menjatuhkan diri mereka ke dalam kehinaan. Maka kata Allah tadi, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Padahal awalnya mereka lebih mulia daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am, bahkan kata Allah, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak nggak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Allah katakan semua bertasbih kepada Allah, namun manusia yang tadi naudzubillahi min dzalik sudah Allah berikan banyak nikmat, di antaranya bentuk tubuh yang sempurna, namun mempersembahkan sujud kepada selain Allah, bahkan tadi sujud kepada binatang ternak. Maka sungguh benar firman Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, qarradu li anfusim bi asafil umur. Mereka ridha bagi diri mereka perbuatan-perbuatan yang hina, akhlak-akhlak yang terhina. Faradahumullah fi asfalis safilin. Maka Allah berikan balasan, dijatuhkan, dijerumuskan ke dalam tempat yang paling rendah, yaitu asfalinar, kerak api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika amal mereka sangat hina di dunia, Allah hinakan mereka. Wa ma kana Allah liyadrimahum walakin kanu anfusahum yadrimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, semakin Allah simpangkan mereka dari jalannya.
Kemudian kata beliau, ai asfalun nar maudhi'ul usad al-mutamarridin ala rabbihim. Baik, ada yang ngasih ingat apa yang mirip dengan pembahasan ini yang sudah kita lewati. Ya, mereka dimasukkan ke dalam tempat yang paling rendah, yang paling bawah. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, dari penafsiran sebagian ulama, ya, di dalam apa, kerak bumi yang paling bawah. Ya, sebaliknya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Adapun catatan orang-orang yang baik di tempat yang paling atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdausnya di hari kiamat kelak. Kemudian kata Syekh, illa man mannallahu alaihi bil iman wal amalis saleh wal akhlaqil fadilah al aliyah. Sekali lagi, secara umum tadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan menciptakan mereka di atas fitrah, tauhid, di atas bentuk yang paling sempurna. Kemudian kebanyakan mereka akan dijerumuskan ke dalam tempat yang paling rendah, yang paling bawah, yaitu kerak api neraka, kecuali, ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia secara umum dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu. Tentunya namanya pengecualian, lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Makanya minoritas itu bukan sesuatu yang menjadi barometer, oh ini sesat, ini batil, ini salah, tidak. Sebaliknya juga demikian, mayoritas bukan dalil akan apa? Kebenaran. Bahkan Allah mengatakan tadi, wa qalilun min ibadiyah asyakur, kebanyakan orang itu tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan mereka dijatuhkan ke dalam api neraka. Maka sekali lagi, ukuran kebenaran bukan mayoritas minoritas, namun qala Allah wa qala Rasul, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Kecuali orang-orang yang Allah berikan nikmat dengan iman wal amal saleh. Iman dengan 6 rukunnya. Ini kiat menggapai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan fi dunia wal akhirah. Hanya iman wal amalu as-saleh illal ladzina amanu, sama dengan surat Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Maka seorang muslim muslimah ini pedoman hidupnya. Kalau mau bahagia, mau mulia, mau ditinggikan derajatnya oleh Allah, tidak ada cara lain kecuali dengan iman wal amalu as-saleh. Yang membahagiakan orang bukan harta, bukan kedudukan, bukan pengikut yang banyak, namun al-iman wal amalu as-saleh. Apa itu al-iman? Yaitu tadi 6 rukun al-iman. Dan ini tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan belajar dan terus belajar. Apa itu 6 rukun iman? Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Apa itu iman kepada Allah? Apa iman kepada malaikat Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada Rasulullah Allah? Iman kepada hari akhir? Dan iman kepada takdir. Kalau dia sudah betul-betul mempelajarinya, meyakininya sesuai dengan pemahaman yang benar, maka ini jalan menuju kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Demikian pula ditambah dengan wa amilus salihat, dan mereka beramal as-saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang ikhlas karena Allah, hanya meniatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah, bukan mendapatkan ridha dari manusia. Rasul mengatakan, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah buat
orang lain ridho kepadanya. Namun sebaliknya kata Allah, wa manil tamasa ridhon nas bisukhtillah sakhitallah waskhata binas. Namun yang hidupnya hanya untuk mencari ridho manusia, meskipun dimurkai oleh Allah, Allah akan murka kepadanya dan Allah jadikan orang lain murka kepadanya. Allah sudah murka kepadanya, tidak akan mungkin ada kebahagiaan. Maka ini prinsip hidup seorang muslim muslimah. Kalau mau bahagia, mau selamat di dunia wal akhirah, iman wal amal saleh. Sekali lagi, iman bukan sekedar pengakuan, laisal iman bitamani, bukanlah iman dengan khayalan halusinasi. Namun iman dengan 6 rukunnya, dengan dia mempelajari 6 rukun iman tersebut. Makanya para anbiya, para nabi, para rasul, dakwah mereka yang pertama dan yang utama yang mereka prioritaskan dakwah kepada al-iman, ya, di antaranya iman kepada Allah, di antaranya tauhidullah, mengesahkan Allah. Dari zaman Nabi Nuh, sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang sudah kita sampaikan, Allah bersumpah dengan 4, ya, watini wa zaitun wa turisin wa hadal baladil amin. Itu isyarat kepada tempat 3 nabi yang paling mulia. Nabi siapa? Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW, yang inti sari dakwah mereka sama. Dakwah kepada al-iman billah, dakwah kepada tauhidillah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena inilah pondasi kebaikan, pondasi kebahagiaan, pondasi keselamatan. Tidak ada keselamatan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan kecuali dengan al-iman billah, kecuali dengan at-tauhid. Ya, makanya Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat, coba lihat 97 atau 98, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul mengamalkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Sekali lagi kata Allah dalam surat An-Nahl ayat berapa? 97, barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan. Tidak cukup hanya beramal saleh, harus didasari oleh iman, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, maka kami berikan kehidupan yang baik. Sekali lagi, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang memberikan kebahagiaan, dan Allah menjelaskan kepada manusia jalan kebahagiaan, jalan kebaikan hanyalah dengan al-iman wal amalu as-saleh. Ya, maka sekali lagi ini prinsip, ya, hidup seorang muslim muslimah. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau nggak salah surat Ar-Ra'd ayat 20-an, 23 atau berapa itu, Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden dimasuki oleh orang-orang yang saleh, yaitu tadi yang beriman dan beramal saleh, bersama keluarga mereka, pasangan hidup mereka, dan ayah-ayah mereka. Artinya kalau seorang muslim muslimah mau langgeng, ya, jalan hidupnya bersama keluarganya, bersama orang tuanya, tidak ada jalan kecuali dengan al-iman wal amalu as-saleh. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surga kelak. Dan sekali lagi itu kiatnya hanya tadi al-iman wal amalu as-saleh. Illa man manallahu alaihi bil iman wal amal saleh. Makanya ada ungkapan dari para ulama, di antaranya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surganya. Barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Dan yang dimaksud oleh beliau adalah tadi al-iman wal amalu as-saleh. Makanya dulu beliau ketika didolimi oleh sebagian orang yang menghasut, memprovokasi penguasa untuk memenjarakan beliau, kata beliau, ma balu a'dai, ya,
Apa yang mau diperbuat oleh musuh-musuhku terhadapku? Al-jannatu fi qalbi. Surga ada di hatiku. Itu tadi. Yang dimaksud beliau adalah al-iman wal amalu as-salih. Di mana saja aku pergi, dia ikut bersama. Ini sekali lagi jangan disalahpahami, bukan beliau menjamin diri beliau masuk surga, tidak. Namun beliau dan juga para ulama punya prinsip kebahagiaan itu dengan iman wal amalu as-salih. Di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, kalau mau meraih kebahagiaan dengan iman wal amalu as-salih. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka banyak yang fuqara, ya. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, aku tidak takut kemiskinan atas kalian, namun justru aku khawatir dunia dibentangkan atas kalian. Artinya kebahagiaan ukurannya bukan kaya, bukan miskin. Banyak para sahabat yang fuqara, namun mereka manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah tinggikan derajatnya setelah para nabi, para rasul. Apa? Sebabnya tidak lain tidak bukan al-iman wal amalu as-salih. Demikian pula mereka yang tengah menguasai dunia, menaklukkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Dengan apa? Itu tadi al-iman wal amalu as-salih. Sekali lagi, ini pedoman hidup seorang muslim muslimah. Kalau mau bahagia, mau selamat fi dunya wal akhirah, mau mulia fi dunya wal akhirah, jalannya tidak lain al-iman wal amalu as-salih. Iman yang benar, amal soleh yang benar. Kemudian kata beliau wal akhlaqil fadilah aliyah, demikian pula dengan berakhlak yang mulia. Sudah pernah kita sampaikan, akhlak yang mulia kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini mencakup muamalah hamba dengan Allah dan muamalah hamba dengan hamba. Akhlak bukan sekedar muamalah hamba dengan hamba saja, namun muamalah antara hamba dengan Allah. Dan itu ringkasnya ada tiga. Yang pertama, talaqi akhbarillah bitasdik. Menerima semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal, enggak masuk akal, wajib dibenarkan semua kabar berita tentang Allah, misalnya sifatnya dan seterusnya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini akhlak manusia kepada Allah. Yang pertama, menerima, membenarkan semua kabar berita dari Allah. Yang kedua, talaqi ahkamillah bitatbiq, dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan manusia. Dalam bidang akidah harus berhukum dengan hukum Allah. Dalam ibadah harus berdasarkan hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam masalah muamalah, dalam masalah al-hudud, masalah jual beli, masalah berpakaian, dan seterusnya harus berhukum dengan hukum Allah. Dan hukum Allah ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Itu makna akhlak kepada Allah. Yang ketiga, makna akhlak kepada Allah, talaqi aqdarillah bisabri waridha. Menerima semua takdir Allah, yang pahit maupun yang manis, dengan kesabaran dan dengan ar-ridha, terutama musibah dan malapetaka. Itu tiga akhlak manusia kepada Allah. Membenarkan semua kabar berita dari Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah, menerima ujian dan cobaan takdir Allah dengan kesabaran. Adapun ringkasnya makna akhlak antara hamba dengan hamba, yaitu kata Al-Hasan Al-Basri dan juga ulama yang lain, yang pertama adalah bazlu an-nada, memberi kebaikan, kemanfaatan kepada manusia. Yang kedua, kaful adza, namanya akhlak yang baik antara hamba dengan hamba, tidak mengganggu manusia, entah yang muslim ataupun yang kafir. Yang ketiga, talaqatul wajh, yaitu berseri-seri atau tersenyum kepada hamba-hamba Allah yang lain. Itu ringkasnya al-akhlak yang mulia yang dikatakan oleh Rasul, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah husnul khuluq. Kata Rasul, di antara yang banyak memasukkan hamba ke dalam surga, akhlak yang mulia. Itu tadi, akhlak hamba dengan Allah, akhlak hamba dengan hamba.
Kemudian apa balasan mereka? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kata Syekh, falahum ay bidzalikal manazil aliyah. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu tadi. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang baik fi illiyin, di tempat yang paling tinggi. Ya, kita ingat sabda Rasul, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausal a'la. Jika kalian mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus, fa innaha a'lal jannah, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, ya, wa ausatuha, dan yang paling tengah, wa fauqaha arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat surga, yaitu tempat yang tinggi. Falahum bidzalika al-manazil al-aliyah wa ajrun ghairu mamnun, dan mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ai ghairu maqtu, tidak terputus. Ya, karena kalau orang itu sudah masuk surga, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, bakal abadi selama-lamanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga kekal selama-lamanya. Baladzatun mutawafiratun wa afrahun mutawatiratun wa ni'amun mutakatsira. Bahkan mereka mendapatkan kelezatan yang beraneka ragam, kegembiraan yang bermacam-macam, yang sangat banyak sekali kenikmatannya. Fi abadin, kekal abadi, la yazul, tidak mungkin sirna. Wa na'imin la yahul, akan mendapatkan nikmat yang tidak akan mungkin bisa berubah. Ukuluha daimun wa dhilluha, demikian pula mendapatkan buah-buahan yang terus menerus, dan juga dhilluha, naungan yang tidak terputus. Sekali lagi, ini balasan orang-orang yang beriman, yang beramal as-soleh. Namun sebaliknya, yang mereka tidak beriman, yang mereka tidak bertauhid, alias mereka berbuat syirik, alias mereka berbuat kekufuran besar sampai mati tidak bertobat, maka ancamannya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahunna wa marid zalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Demikian pula yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari petunjuk Allah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Kalau tadi yang di atas iman dan amal saleh, Allah berikan kehidupan yang baik, Allah lapangkan semua urusannya, Allah lapangkan kehidupannya. Namun yang berpaling dari tauhid dan dari sunnah Rasul, berpaling dari Al-Quran dan sunnah, kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, sempit di dunia, meskipun dia punya harta, punya jabatan, punya semua urusan dunia, kalau berpaling dari tauhid dan sunnah Rasul, Allah berikan kehidupan yang sempit. Na'udzubillah min dzalik wa nahsyurum yaumal qiyamati ama, dan kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sekali lagi, ma'asal muslimin, tidak ada jalan kebahagiaan, kebaikan, kemuliaan di dunia wal akhirah kecuali kembali kepada al-iman wal amal saleh, iman dengan 6 rukunnya, dan al-amal saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.